kami lebih lagi. Jamin kami di tahun 2023. Buat kami melekat dan ada di cintamu, sejalan dengan caramu. Mari jamin kami sampai kami menyelesaikan tahun 2023 dengan finish strong. Mari Roh Kudus, mari Yesua, datanglah kerajaanmu. Tuhan, sepanjang 2023 pegang tangan kami, paksa kami rekayasa, ciptakan lagi, tembusi hati kami, sehingga kami tidak pernah keluar daripada kehendak-Mu, tapi melekat dengan cinta dengan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan sepanjang 2023, setiap detik Tuhan jamin kami Roh Kudus. Bapa, bungkus arami kami Roh Kudus, supaya kami ada setiap saat di hadirat-Mu, di tahta-Mu, di mezbah-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Raja segala Raja Yesua HaMasiah, Engkau yang melingkupi, menetapkan, Engkau yang membuka jalan, Engkau yang menyatakan kemuliaan, Engkau yang membawa setiap anak-anak-Mu hari-hari ini sampai nanti selesai tahun 2023. Jalan dalam jalan kemenangan, jalan kemuliaan, jalan keajaiban, jalan yang Engkau tetapkan sendiri. Terima kasih Tuhan. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Saudara, saya langsung, bagaimana supaya kita, saudara, di tahun 2023 menyatakan kemuliaan Tuhan, disambar dengan kemuliaan Tuhan, ada tetap dalam hatinya dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Saudara, yang pertama saya baca di dalam Hakim-Hakim 5, 24, 27. Diberkatilah Yael, istri hebat, orang Keni itu, melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan di dalam kemah. Air dimintanya, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan indah disuguhkan dadi. Tangannya mengulurkan mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul tukang. Ditukulnya Sisera, dihancurkan kepalanya, diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kaki orang itu rebah tergeletak dekat kakinya. Oke. Saudara, extra mile. Tahun ini bukan tahun yang gampang. Dan saudara tidak bisa kalau saudara tidak extra mile. Saudara harus extra mile dalam doa, dalam penyembahan, dalam melayani, dalam menyintai, dalam melekat, dalam berkata, Tuhan, aku mau hatimu. Saudara, tadi Tuhan sudah bilang ada yang licin, ada bahaya yaitu darah. Ada saudara yang kenikmatan tetapi bisa membuat kita jatuh. Sekali lagi, ini tahun extra mile saudara. Saudara, pada waktu itu air diminta, dikasih susu. Ada banyak orang yang ketika Tuhan minta doa pagi, itu pun bolong. Saudara, padahal Tuhan bilang harusnya nih ya, kalau extra mile Tuhan minta doa pagi, kita kasihnya doa pagi tambah deklarasi. Itu namanya extra mile. Saudara, dan ini perempuan ajaib. Dia naikkan berlevel-level saudara.
Saudara minta air dikasih susu. Ketika dia minum susu lahap, oh sekalian diambilin lagi tempat yang sangat indah, dikasih dadi. Dadi itu semacam yogurt yang enak sekali saudara. Saudara dan orang ini makan. Dan setelah makan saudara kenyang ketiduran. Saudara sekali lagi perempuan ini bisa berhenti sampai di situ. Dan kemudian ngomong cepat panggilin tentara Israel. Tapi dia sekali lagi mengambil resiko. Dia ambil saudara ya patok kemah, gak punya apa-apa. Ya udah yang ada padanya. Saudara dia tancap. Saudara bisa bayangin gak? Kalau lagi begini terus itu bangun. Jadinya bagaimana? Terus kalau lagi matok ya tiba-tiba ngolek. Saudara jadinya bagaimana? Tetapi dia mengambil resiko. Saudara dia hadapi dengan berani. Tekad. Saudara itu kalau matok, kalau enggak pakai tekad ya, baru sekali gini, tek ya. Wah, sudah kesakitan bangun malahan. Itu harus tekad bulat. Sulet langsung mati. Nah, tahun ini itu tahun begitu. Saudara yang pertama, tingkatkan apapun dalam hidupmu, extra mile. Amin. Tingkatkan penyembahanmu. Tingkatkan caramu berdoa. Saudara kasih ke Tuhan. Jangan cuma kasih standar. Saudara bawa sampai pujianmu itu menyentuh hatinya. Sampai Tuhan noleh. Saudara bawa, saudara. Hidupmu ini sampai saudara sepakat sejalan seirama. Dan saudara buat tekad untuk menghabisi semua musuh yang ada dalam hidup kita. Kemalasan, sombong, suka beralasan. Maka tahun ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan terbit atas hidup kita. Amin. Kadang-kadang kita harus mengambil resiko untuk ikut Tuhan. Tapi setiap kali saudara berani mengambil resiko, maka saudara akan melihat kemuliaannya yang ajaib. Saudara bicara soal ini, kami baru mengalami dengan retret. Saudara, akhir tahun Tuhan bilang jelas buat retret untuk 38 provinsi dan juga bangsa-bangsa. Saudara, dan kemudian kami buka, Tuhan bilang retret itu akan 5.000 orang lebih. Ya, ternyata yang daftar 7.500. Persoalannya saudara, ada lebih dari 10 bangsa yang datang. Saudara, ada Korea, ada Pakistan, Bangladesh, Malaysia. Saudara, ada Afrika, Nigeria, ada beberapa lagi lah saudara. Lebih dari 10 bangsa yang datang. Saudara, 38 provinsi ada, semuanya bersama-sama sudah daftar. Saudara, tetapi persoalannya mendekati Desember, THR aja saya enggak punya. Saudara, dan hari itu saya senyum dan saya bilang gini, Tuhan, ini THR aja enggak punya, sedangkan untuk retret dananya 2M. Saudara bisa hitung ya, makan kurang lebih 12 kali karena retret 3 hari. Tapi orang-orang sudah datang sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya. Saudara, 7.000 kali 1.000, saudara kali 12 kali 10.000. Berapa, hitung sendiri. Saudara, belum ongkos hotel. Tapi buat hotel hitungan kami 200 juta. Saudara, belum tiket. Saudara, belum sound, belum produksi. Saudara, dan saya bilang, Tuhan, saya cuma belajar taat. Sekali lagi kadang-kadang kita harus mengambil resiko. Saya berkata buat semuanya, hayu kita extra mile. Setiap dari kita ambil penyembahan. Kita sembah Tuhan, kita 12 jam melayani Tuhan. Ya pokoknya segala macam lah saudara. Kita ambil waktu. Dan saudara, saya ini karena mepet semuanya. Sampai ambil resikonya berkata begini. Saya bilang kita kumpulin kartu kredit. Ya 20 kartu kredit mungkin cukup lah.
Dan kita atur semuanya, nanti bayarnya cicil. Itu pikiran manusia, saudara. Tapi pada waktu kita semuanya jalankan. Pada waktu kita extra mile. Kita mulai doa 12 jam. Kita mulai berikan penyembahan kita. Kita mulai berikan deklarasi. Tiba-tiba itu uang mengalir, itu saya tidak tahu bagaimana. Saudara, orang telepon dan bilang saya transfer. Saya transfer. Orang berkata saya bayar hotel. Bagian saya bayar pesawat. Saudara, sampai kartu kredit tidak dipakai satupun. Semua lunas Tuhan bayar, bahkan berlebih dengan luar biasa. Tapi pada waktu kita extra mile, ternyata Tuhan menggerakkan sesuatu yang extra mile. Saudara, buat sayur saja, hitungannya itu kita mesti beli sekitar 200 juta. Saudara, tiba-tiba yang namanya orang-orang dari Cianjur, petani Cianjur, yang ajaib mereka masih tinggal di tenda. Saudara, dan mereka hubungi kami dan berkata, kami mau sumbang akhir tahun namanya sayur mayur. Saudara, dan saya bilang, Pak, Bapak ini dalam kesulitan, ya masih gempa, tinggal di tenda, kenapa hendak dijual? Dia bilang, bagaimana bisa dijual? Ya, mobil belum bisa masuk daerah kami. Jadi saudara kalau lihat di TV gitu ya, itu semua sumbangan itu kebanyakan di luar. Padahal saudara yang menderita, yang rusak, yang paling parah itu masuk ke dalam jalanan rusak. Harus jalan 2 jam sampai 4 jam. Saudara, dan mereka bilang, kami tidak bisa, Bu, buat jual karena tidak ada mobil yang bisa masuk. Terus saya bilang, terus Bapak gimana cara ngasihnya? Dia bilang, setiap kami petani akan gotong 2 koli dan kami akan jalan sampai kami taruh di jalanan yang mobil bisa masuk. Saudara, saya pikir oke lah, kita terima persembahannya. Kami tidak pernah kasih apa-apa mereka. Kami cuma doakan, saudara. Kami masuk jalan ke dalam karena saking dalamnya kami tidak bisa bawa apa-apa, jalan aja susah. Dan kami cuma doakan. Apa yang mereka buat? Mereka satu petani bawa 2 karung. Jalan ada yang 1 jam, 2 jam, ada yang 4 jam. Dan waktu dikumpulin kami syok, saudara. Mereka total berikan berapa? 3,5 ton sayur. Mereka kasih bawang, kasih saudara lobak, kasih wortel, kasih timun, kasih kol, kembang kol, kasih pisang. Saudara kasih singkong aja yang kami buat makan pagi. Mereka kasih 450 kilo. Kami cuma bisa bilang, Tuhan, Engkau benar-benar buat extra mile. Pada waktu kita juga mau extra mile buat Tuhan. Hari ini jangan pernah takut menghadapi tahun ini. Berapapun tantangan dan persoalan di depan, mari hadapi bersama Tuhan. Tapi belajar dari pihak kita, berikan extra mile buat Tuhan. Yang kedua, saudara. Saudara, bagaimana supaya kita hari-hari ini bisa lebih daripada pemenang? Mari baca Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi dari persembahan dari kelimpahan. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Mungkin hari-hari ini kita punya banyak kekurangan. Saudara berkata, saya ini rasanya kesepian. Bagus. Itu namanya kekurangan. Maka tabur kasih kepada banyak orang. Saudara doakan. Saudara sentuh, saudara beri senyum. Itu namanya menabur dalam kekurangan.
Saudara mungkin berkata, Bu, hari-hari ini saya ini mepet. Saudara, bagus. Pada saat mepet, angkat itu sebagai benih. Dan berkata, Tuhan, benih ini aku harus sebar kemana. Dan lakukan dalam ketepatan. Saudara akan melihat itu benih. Tiba-tiba berbuah cepat. Dan menghasilkan kemuliaan yang luar biasa. Salah seorang pembantu saya, bekas pembantu, sekarang sudah jadi kawan sekerja yang luar biasa. Saudara, saya sering cerita, namanya Mbak Susan. Saudara, Susan ini datang ke tempat saya, SD aja belum lulus. Kemudian saya masukin sekolah percepatan atau sekolah saudara PKBM sampai dia lulus SD. Lulus SMP, SMA. Kemudian saudara saya bantu juga sampai dia S1. Sekarang sudah S1 saudara. Saudara, dan hari itu dia mulai ikuti apa saja. Dia bukan orang pintar. Tapi dia benar-benar memberi saudara. Dari semua kekurangannya. Saudara, dia setiap kali apa yang saya baca dia ikut baca. Apa yang saya dengerin lagu dia ikut dengerin. Saya pernah pulang dari pelayanan. Dapur rumah saya itu bergema, semuanya punya Terry McLang. Saya berkata gini, Mbak, itu bahasa Inggris. Memangnya lu mudeng? Saudara, dan dia jawab begini, gak apa-apa, yang penting urapannya. Dia bilang, saya pokoknya mau menangkap yang ilahi. Saudara, ini orang ajaib sekali. Pada waktu itu dia bilang begini, Bu, ibu itu kan jodoh dari Tuhan. Ya, sekarang saya juga mau jodoh dari Tuhan. Ya, dia mulai bilang, saya bilang ini doa. Biar Tuhan kasih mimpi dan kasih pernyataan yang sungguh siapa jodohmu. Singkat cerita dia doa dan dia dapat. Tuhan bilang jodohmu pendeta. Tuhan genapi, dapatlah suami pendeta. Kemudian dia doa lagi. Dan dia bilang begini, Bu, saya ini destininya apa? Doa. Waktu dia doa saudara, dia lihat anak-anak hitam keriting. Dan Tuhan bilang Papua. Saudara, dan dia berangkat ke Papua. Tanpa uang, tanpa apapun bersama suaminya. Saudara, hari ini dia pegang di Enarotali. Dan pada waktu dia pegang di Enarotali, dia pegang sampai SD, TK, SD. Dia pegang rumah makan, dia pegang radio, dia pegang gereja. Dia bikin KKR di seluruh Papua. Tapi tahun lalu saudara, tiba-tiba saudara, di depannya itu ada jualan bensin tak gitu loh. Bensin yang orang lewat naik motor ya. Kemudian saudara jualan. Saudara, dan itu terbakar saudara. Dan dalam hitungan menit itu nyamber ke tempat dia. Saudara, itu rata dengan tanah. Semua rumah, semua sekolah, pakaian habis. Waktu saya dikabarin itu, saya lemes saudara. Saya berpikir, apakah dia sanggup melewati ini? Tapi hari itu saya lihat pahlawan sejati. Pahlawan sejati bukan orang saudara yang dilihat banyak orang. Pahlawan sejati adalah mereka yang dalam kekurangannya. Mereka ada di desa-desa yang paling saudara dalam. Yang tidak ada tepuk tangan satupun. Dan pahlawan sejati adalah pada waktu engkau mengalami kesulitan, kegagalan. Mengalami bagaimana iblis seolah-olah menang. Mengalami bagaimana seolah-olah iblis membiarkan. Saudara, serangannya menghabisi engkau. Maka kelihatan kesejatian kita. Apakah kita sanggup percaya, sanggup mengucap syukur, sanggup berdoa. Dan hari itu di tengah semua puing, saudara, mereka berdoa menyembah Tuhan dengan air mata. Dan mereka nyanyikan, takkan pernah kubawa selain yang kubawa.
Dia bilang, Tuhan, ini yang terbaik. Iman kami di tengah badai. Ini yang terbaik. Sukacita kami di tengah kehilangan. Ini yang terbaik Tuhan. Ketika kami tetap pelayanan di tengah kehancuran. Dan dia umumkan, sekolah besok tetap berjalan. Padahal itu hancur rata dengan tanah. Saya sampai bilang, Susanur, besok sekolah di mana? Dia bilang, besok kita akan sekolah di tanah lapang. Dan mereka melakukan sekolah di tanah lapang, di udara terbuka selama 3 bulan. Bisakah saudara memberi dalam kekurangan? Tiba-tiba gubernur, saudara wali kota dengar. Mereka memberikan tanah 2 hektar. Mereka membangunkan saudara sekolah. Ada orang yang kasih mobil. Dan kemarin dia datang ke rumah saya dan dia bilang, Bu, dalam 1 tahun Tuhan berikan sekolah, Tuhan berikan tanah, Tuhan berikan rumah, Tuhan berikan mobil, Tuhan berikan pelayanan di mana-mana. Dan berkat tunai yang kami terima, selain semua berkat itu, 800 juta. Dia berkata, saya tidak tahu sejujurnya. Dia berkata dengan air mata, dia berkata, kami tidak tahu Bu. Bagaimana semudah itu Tuhan membalik tangan. Tapi dia berkata, kami ini cuma berlutut di depan semua yang habis. Dengan berkata, ini iman kami, ini doa kami, ini syukur kami, ini cinta kami, ini penyembahan kami. Saya tidak tahu tahun ini apa yang harus kita lewati. Tadi dikatakan ada darah. Dan tadi waktu doa Tuhan bilang ada yang harus terjadi. Saya berharap kita diluputkan dan tidak usah melewati darah. Tapi kalaupun kita harus sedikit melewati, apakah kita bisa berkata, ini cinta dalam penderitaan, ini sembah dalam kehancuran, ini ucapan syukur dalam kegagalan. Saudara, mari kita lihat yang ketiga, untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Untuk membiarkan Tuhan membereskan kita. Lukas 6 ayat 27 dari The Message. Kepadamu yang siap menerima kebenaran, aku katakan kasihilah musuh-musuhmu. Biarkan mereka mengeluarkan yang terbaik darimu dan bukan yang terburuk. Mau tidak mau setiap kita punya musuh. Saudara, dan musuh kita itu bisa kemiskinan. Musuh kita bisa malas. Musuh kita bisa, saudara, sakit hati. Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit sakit hati. Musuh kita bisa minder. Musuh kita, saudara, bisa semau gue. Tapi Alkitab berkata, siap tidak kamu menerima kebenaran? Dan Tuhan berkata, kalau siap, biarkan musuhmu itu mengeluarkan the best of you. Artinya apa? Oke,
kita hadapi miskin. Saya sering berkata, saya bersyukur saya pernah miskin. Dan miskin itu membuat saya kreatif. Miskin membuat saya menghargai uang. Miskin itu membuat saya tangguh. Miskin itu membuat saya kerja keras. Saudara mungkin saudara bilang musuh saya bukan miskin. Saudara, saya pernah dilecehkan. Dan mungkin beberapa orang selalu pakai alasan itu. Berkata ya karena saya pernah dilecehkan, saya jadi minder, saya jadi dingin sama laki-laki, saya jadi tidak berani, saya jadi pemarah, berhenti beralasan. Biarkan itu membuat kita mengerti arti mengampuni. Biarkan itu membuat kita tahu artinya untuk menolong sekian banyak orang yang dilecehkan. Biarkan itu membuat kita mengerti artinya mengangkat mereka yang terluka, memeluk mereka yang tertolak. Saudara mungkin saudara berkata, saya ini pernah ditipu. Oh, soal itu banyak. Saudara dimanfaatkan, apalagi orang itu pakai foto saya untuk utang. Saudara ya, pelukan sama saya, foto, kemudian pakai saya ini kenalannya Bu Iin. Saudara, orang pakai itu untuk memfitnah saya. Saya ini orang dekatnya Bu Iin. Saudara, orang pakai itu untuk berkata saya ini tahu persis soal Bu Iin. Sekali lagi, apakah itu harus membuat kita berhenti? Membuat kita kecewa, membuat kita lari dari Tuhan, lari dari destiny dan panggilan. Saya berkata terima kasih Tuhan kalau saya boleh dimanfaatkan. Maka berarti saya ini bermanfaat, betul tak? Jangan biarkan kita jadi orang yang memanfaatkan. Karena berarti kita tidak berguna saudara. Tapi buat kita yang dimanfaatkan, mari bersyukur. Mari bersyukur. Buat kita yang difitnah, mari bersyukur. Saudara, kalau orang memfitnah kita, ayatnya ada loh, upahmu besar di surga. Saya selalu bilang sama mereka, kalau ada yang fitnah saya ngomongin, saudara saya bilang ini lumayan. Setidaknya tambah batu bata, tambah tingkatan di surga. Mari kasihi itu. Peluk setiap keadaan. Dan biarkan itu mengeluarkan the best of you. Jangan biarkan itu menghentikan. Jangan biarkan itu mengeluarkan yang buruk dari kita. Kalau saudara ditekan, keluarnya marah. Kalau saudara ya difitnah, keluarnya dingin. Dah tidak mau lagi gereja-gerejaan. Ini namanya mengeluarkan yang buruk. Saya kasih kesaksian karena waktu saya sudah habis. Saudara, beberapa anak di Mahanaim itu sangat bermasalah dengan temperatur, dengan temperamen. Saudara, mereka pemarah, mereka suka mukul, mereka tidak bisa diam, saudara ya. Dan kemudian kami ini berpikir gini, ini anak-anak mengerikan sekali. Ya, kesenggol marah, sedikit-dikit marah. Akhirnya kami coba arahkan mereka. Satu kami masukin pencak silat, satu kami masukin muay thai, satu kami masukin saudara ya. Saudara yang namanya karate, judo. Dan saya itu kaget saudara. Ternyata di setiap orang ada the best of you. Orang lain belajar karate, muay thai 5 tahun, 6 tahun. Ini anak-anak kurang ajar, pemarah dan kacau. Menguasai itu hanya dalam 6 bulan. Dan menguasainya enggak level 1 loh saudara. Level 1, 2, 3, 4, 5 langsung dikuasai. Saudara, dan setelah itu kami majukan pertandingan. Saudara mau tahu, semua mereka tidak pernah kalah satupun. Juara emas terus. Nomor 1 emas. Dan hari ini penghasilan mereka setiap kali ya
perang. Ya, pertandingan 50 juta. Juara 1. Sampai tingkat nasional. Saudara, emas. Pencak silat nasional, Muay Thai nasional. Saudara ya, dan pendapatan mereka setiap pertandingan itu bisa sampai 200 juta. Sampai saya ini bilang gini, ya ampun kalian ini ya, terlahir buat jadi pertarung. Dan mereka bilang gini, yang aneh ya Bu, setelah kami jago tawuran, kami juara terus, kami tidak punya tenaga lagi untuk berkelahi katanya. Saudara, kenapa? Pagi mereka mesti latihan 3 jam. Sore mereka latihan lagi 3 jam. Jadi saudara, mereka bangun jam 5 latihan. Setelah itu saudara mereka ke sekolah. Pulang sekolah, saudara tidur sebentar buat PR, latihan lagi. Jadi saudara, kalau ada yang ngajakin tarung, pertama mereka malas, sudah tidak ada tenaga. Kedua, mereka tinggal keluarkan. Gua juara taekwondo, semua pergi menghilang. Dan hari ini, saudara, wah kalau ditanya tuh ya, satu orang bisa bawa tuh saudara medali emas itu 5, 6 diginiin. Dari anak miskin, bermasalah, di sekolah rada goblok. Tiba-tiba sekarang direbutkan se-Indonesia. Provinsi demi provinsi, ternyata di dalam kita ada the best of you. Persoalannya apakah the best of you itu? Mungkin pujian, mungkin penyembahan, mungkin taekwondo, mungkin muay thai, mungkin saudara ya matematika, kita tidak tahu. Tapi Tuhan itu adil. Saya senyum dan saya berkata, Tuhan Engkau itu adil. Ternyata ada the best of you buat setiap kita. Saya punya anak lagi autis saudara. Keren saudara. Saudara autis masalah kacau. Tapi begitu dikasih ballpoint dan kapur dan spidol, dia buat gambar 3 dimensi. Saudara, dia buat gambar 3 dimensi, keren banget, bagus banget. Yang tidak mungkin digambar oleh orang normal. Sekali lagi hari ini saya mau berkata, ada the best of you dalam hidupmu. Dan bilang, Tuhan keluarkan, keluarkan. Aku percaya Engkau beri talenta, karunia, keajaiban. Dan tahun ini berjalanlah bersama Tuhan. Biarkan Tuhan mengeluarkan the best of you. Maka saudara akan menjadi lebih dari pemenang. Kemuliaan Tuhan ada padamu. Tuhan mampukan kami